Saya kerong eka kerongin, beda si cinta eka cintain, beda opet ateh, beda sake ateh, beda opet ateh. Gitu teman-teman. Tabangki Guste. Tapangki Guste sateujeunah lastare. Artinya mare. lunas ketika Ya. kita itu mencintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ubaidillah Umari. Baik para teman-teman, para sobat setia dimanapun Anda berada, yang selalu hadir menemani saya, entah di majelis MDS Sumberuringin, ataupun di akun-akun sosmed saya mulai dari TikTok dan Instagram. Selamat malam dan apa kabar kalian semua? Tentunya kalian semua semoga diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, segmen kali ini kita akan memanfaatkan momen bulan Ramadan, momen-momen santai ini kita isi dengan ngobrol santai lah, karena kita kan ini libur sholawatan nih, dengan ngobrol santai bersama narasumber kita, pencipta lagu MDS atau qasidah yang sering dibacakan oleh majelis MDS. Siapakah beliau? Yaitu Pamanda Kiwamuddin Misbah, atau yang biasa saya panggil Ayahanda Kiwamuddin Misbah, tentunya dalam channel Ubaidillah Umari. Baik teman-teman, kita langsung sapa beliau Pamanda Kiwamuddin Misbah. Assalamualaikum, apa kabar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Tos dulu, wah biar keren. Lanjut. Oke teman-teman, kita tanya beliau apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ayah di bulan Ramadan. Ya, kegiatan di bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga ke depan lebih menambah kebaikan lah. Seperti biasa, saya berpuasa, menjalankan rutinitas ibadah puasa, sholat tarawih, dan mengurus keluarga tentunya. Dan alhamdulillahnya lagi, saya masih istiqomah, belum pernah mukil sampai sejauh ini. Yeah. Baik teman-teman, supaya tidak berlama-lama, kita langsung bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya up di cerita IG dengan judul, kalau kemarin Pamanda Sakibillah Misbah, bagaimana dengan Pamanda yang satu ini, Pamanda Kiwamuddin Misbah? Pertanyaan apa yang ingin Anda ajukan? Begitu teman-teman. Langsung saja kita bacakan pertanyaan yang pertama dari akun yang bernama Khairun Nisa. Lora Kiwam punya berapa saudara? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersaudara itu ada 5 bersaudara, itu yang dari ibu satu, artinya yang satu kandung satu ibu dengan saya, karena ibu saya itu ada 3. Kalau keseluruhan dari saudara saya itu ada 12 bersaudara, tapi yang dari satu ibu yaitu ada 5 bersaudara. Yang pertama yaitu adalah Kiai Haji Muhajir Misbah, yang tepatnya adalah abah atau ayahanda daripada Ubaidillah Umari. Yang kedua itu adalah kakak perempuan yang bernama Nasmaturiyah. Ya, dan saya putra yang ketiga dari 5 bersaudara ini. Terus yang keempat ada adinda atau bibinya Ubaid ini Ashaliyah. Yang kelima, yang terakhir itu adalah Muhammad Mustafid. Itu
itu adalah saudara yang seibu dengan saya. Kan kok gitu. Nah, itu teman-teman, saudara-saudara beliau atau paman-paman dan bibi-bibi saya. Itu Bani Misbah dari istri yang nomor 2 ya. Nah, istri yang kedua dari Ki Misbah itu almarhum Ki Misbah punya istri 3 teman-teman. Yang pertama istrinya Nyai Hajah Aisyah. Terus yang kedua Nyai Hajah Hamidah. Yang ketiga Nyai Hajah Halimah. Itu istri 3 mbah-mbah saya, uti-uti saya. Baik, langsung pertanyaan yang kedua dari Laix LAIXX IYY. Pertanyaannya, Lora Kiwem apanya Gus Ubaid? Ya, pertanyaan Lora Kiwam apanya Gus Ubaid, seperti yang saya sampaikan barusan, adalah abahnya Ubaid itu saudara kandung dari saya, yaitu Kiai Haji Muhajir Misbah, dan otomatis Ubaid ini adalah keponakan dari saya. Begitu. Jadi Ubaid manggil ayah ke saya itu karena akrab Ubaid itu dari kecil manggilnya ayah. Jadi seperti itu. Banyak yang ngira, memang saya lihat di komenan teman-teman di akun TikTok maupun Instagram Ubaidillah itu ayahnya Raubaid. Itu ya boleh bisa dipanggil seperti itu karena memang Ubaid itu dari kecil manggil saya ayah. Jadi paman rasa ayah lah, bisa dikatakan seperti itu. Betul. Robin. Nah, jadi teman-teman, beliau ini paman saya, tapi saya biasa manggil ayah. Mulai dari kecil saya anak didikan beliau, teman-teman. Sekaligus mulai jadi jadi terbentuknya MDS Sumberwaringin. Beliau juga manajer saya, yang memanajeri saya dan semua personil MDS atau MDS Sumberwaringin itu beliau. Jadi teman-teman atau followers saya yang mau mengundang MDS, mau mendatangkan MDS, bisa langsung ke beliau. Bisa juga langsung ke Pamanda Syakibillah Misbah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dari pertanyaan dari Karin Kosong. Bagaimana caranya Gus Kiwam bikin lirik lagu, yakni sholawat dan puisi yang bagus? Apakah ada referensinya? Baik, menjawab pertanyaan siapa? Karin ya, Karin. Bagaimana cara saya menciptakan karya yang selama ini sudah dibawakan oleh MDS maupun di puisi-puisi yang sebelum-sebelumnya. Jadi tentu ada referensi. Setiap saya menciptakan sesuatu atau menulis sesuatu itu ada referensi. Yang khususnya untuk konten sholawat ini atau momen sholawat, referensinya langsung kepada syair sholawat yang ketika Arabnya seperti Komarun dan lain sebagainya, ada Sholatullahi malahat kawakib, itu saya sendiri itu dengan cara mengertikan dulu lafal Arabnya, baru saya memperindah dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan imajinasi atau naluri karya seni saya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa ada sang unta? Mungkin teman-teman tidak pernah tahu kalau lagu Sholatullahi malahat kawakib itu memang menceritakan unta pada zaman Rasul, seperti itu. Jadi terciptalah lagu dengan lirik bahagianya sang unta itu. Jadi referensi itu akan selalu bagus. Kata teman kita itu tadi, lagu atau puisi yang bagus akan selalu bagus ketika referensi kita mengambil dari sesuatu yang bagus atau maha bagus. Karena kalau di sholawat, referensi kita
ya Nabi Muhammad. Bagaimana tidak indah ketika kita menceritakan tentang Nabi Muhammad. Berkali. Jadi bukan semata karena saya yang pandai dalam merangkai kata ataupun menulis syair-syair yang indah itu, akan tetapi memang tidak ada celah untuk Rasulullah itu diceritakan dengan bahasa yang tidak baik. Akan selalu baik ketika kita menceritakan akhlak, apalagi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya, referensinya pada syair Arabnya itu sendiri. Kita artikan dulu, baru kita memperhalus bahasanya melalui seni bahasa yang kita miliki, seperti itu. Teman-teman, begitu. Nah, jadi begitu teman-teman, begitu indahnya akhlak-akhlak beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu indahnya cerita-cerita beliau, begitu indahnya juga perjalanan beliau, begitu sempurnanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Apa hukumnya mencintai tetapi tidak balik dicintai? Ini pertanyaan dari Aura Putri 27. Oke. Mungkin di pertanyaan kali ini hukum yang sebetulnya saya bukan di ranah ini ya. Cuman karena ini cukup menarik lah untuk dijawab meskipun dengan candaan atau seperti apa. Karena bagaimana hukumnya mencintai seseorang yang tidak membalas cinta kita terhadap rasa yang kita tunjukkan itu. Hukumnya yang pertama sakit lah. Itu intinya. Sakit teman-teman. Nispah ateh muntah bareng kakek. Ya seperti itulah. Sakit. Tapi itu bukan hukum sih ya, apa ya? Nggak ada hukumnya ketika kita itu mencintai dan paling tidak saya memberikan saran saja. Ketika kita ingin mencintai seseorang, maka jangan berharap orang itu akan membalas sebesar itu pula cinta yang mereka berikan terhadap kita. Karena tidak ada yang namanya manusia itu bisa membalas penuh dengan apa yang kita berikan, kecuali ketika cinta kita itu ditujukan kepada yang Maha Kuasa dan kepada Rasulullah. Seperti lirik lagu Madura yang pernah saya ciptakan itu, Bet. Ya. Bedese kerong, eka kerongin. Nah, itu kita tujukan kepada Rasul. Karena di sana ketika cinta kita atau rasa rindu kita itu kita tujukan terhadap Rasulullah, maka Rasulullah akan membalas cinta ataupun kerinduan yang kita berikan dengan yang sama, bahkan lebih dari apa yang kita berikan, Bet. Itu, Bet. Tapi kalau kita berharap kepada manusia yang notabene manusia itu tidak mempunyai kesempurnaan secara sifat atau secara hakikatnya, ya jangan berharap lebih lah, supaya tidak berhukum sakit itu. Ya, jadi teman-teman, Ya kalau hukum ya apa ya, al hukmu bid-dhawahir gitu ya, hukum ya menghukumi yang jelas, yang dohir saja, tapi urusan hati itu tidak bisa kita menghukumi. Bahkan fuqaha atau ahli fikih pun tidak akan menemukan cara untuk menghukumi gerak-gerik hati itu. begitu teman-teman. Jadi jangan salah paham teman-teman. Lirik yang dibuat oleh beliau, yang dibacakan oleh teman-teman MDS, tentunya dibacakan saya juga. Kayak bunga mulai mekar bersemi di kalbu, hatiku berdebar mendengar namamu. Itu namamu. Siapa namamu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga sekerong eka kerongin, beda si cinta eka cintain, beda opet ateh, beda sake ateh, beda opet ateh. Gitu teman-teman. Tabangki husteh
tapangki Guste satejenah lastare. Artinya Satejenah mare. lunas. Ketika Ya. kita itu mencintai roh, akan dibayar lunas, bahkan lebih dari sekedar apa yang kita berikan. Gitu, Bet. Jadi teman-teman jangan salah paham. Itu lirik-lirik yang dibuat oleh beliau itu bukan menuju ke ukti-ukti, tidak. Tidak. Itu menuju ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa-bahasa beliau gitu. Ikut tren lah gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kelima dari Miftahul Jannah 016. Jika seorang perempuan menyatakan cintanya terlebih dahulu, apa tidak menurunkan harga dirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan yang ini, saya rasa juga tidak kalah menarik ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, Bet. Bagaimana jika seorang perempuan menyatakan cintanya terlebih dahulu terhadap seorang laki-laki, apakah itu tidak akan menurunkan harga dirinya sebagai seorang perempuan yang pada umumnya selalu perempuan itu menunggu? Kalau dari kacamata pribadi saya, itu sama sekali tidak akan menurunkan harga dirinya dengan hanya seorang wanita mengungkapkan rasa cintanya terlebih dahulu kepada seorang laki-laki. Karena apa? Mengungkapkan cinta, mengungkapkan sesuatu, terutama dalam urusan asmara ini, itu sangat kita membutuhkan. Yang pertama adalah keberanian. Yang kedua adalah kejujuran. Ketika kita tidak mempunyai keberanian dan kejujuran, maka jangan harap kita akan mengungkapkan sesuatu kepada orang lain. Apalagi dari perempuan kepada laki-laki, yang akan timbul dari pribadinya sendiri, itu merasa harga dirinya turun. Nah, di situ juga butuh kepercayaan diri sebetulnya. Kalau saya pribadi bangga terhadap seorang perempuan yang berani menyatakan cintanya kepada laki-laki sebelum si laki-laki menyatakan cintanya kepada perempuan ini. Bagaimana Sayyidah Khadijah, ini kisah cinta yang sangat luar biasa dan indah sekali ketika diceritakan di kehidupan kita. Beliau itu dengan keberanian, dengan kemandirian atau dengan kepercayaan dirinya bahwa ada kemungkinan sang nabi atau sang rasul itu akan menerima cintanya Sayyidah Khadijah, sehingga yang melamar pada waktu itu adalah Sayyidah Khadijah, yaitu adalah dari perempuan kepada seorang laki-laki. Dan juga banyaklah cerita-cerita ya, apalagi di dalam urusan berkeluarga. Ada kalau di malam pertama, yaitu seperti membunuh sekian banyak orang kafir dengan cara apa? Dengan cara si perempuan Menawarkan diri. Menawarkan diri, meminta. Jadi di sana ada rasa malu yang harus dikorbankan. Memberanikan diri untuk menjadi perempuan idaman surga. Gitu, Bet. Jadi kamu, Bet, nanti kalau cari istri, kalau perlu cari istrimu itu yang nembak duluan. Oh, gitu ya. Jangan nunggu kamu yang menembak. Kalau gini, kalau kriteria perempuan apa yang cocok buat saya, Ubaidillah Umari, kalau menurut ayah gimana? Ya, kalau merujuk pada pertanyaan yang sekarang, tentu ini bagus, dan perempuan yang seperti ini akan terasa mempunyai keunikan tersendiri. Karena kalau seorang Ubaidillah itu harusnya sudah mencari perempuan yang punya keunikan tersendiri. Di tengah banyaknya peminat lah ya,
di tengah baik. Boleh. Jadi siapa yang cepat, maka dia yang akan dapat. Jadi siapa yang berani, maka di sana peluang besarnya akan lebih terbuka. Seperti itu. Ya, jadi butuh untuk perempuan menyatakan cintanya terlebih dahulu kepada seorang laki-laki. Kalau saya pribadi bangga. Karena yang pertama dia sudah membuktikan keberanian. Yang kedua, dia membuktikan kejujuran rasa yang ada di dalam hatinya. Itu harus berani dan jangan takut. Ketika memang perempuan menemukan lelaki yang dianggap pantas untuk menjadi imamnya, maka bolehlah disegerakan. Gas. Jadi jangan jalur langit tok. Ya harus Apa ada sih? usaha. Usaha. Jalur langit itu harus disusul dengan usaha, teman-teman. Ya, kalau sudah Khadijah itu menggunakan perantara yang namanya Siti Nafisah kalau tidak keliru itu. Wallahu alam, Siti Nafisah yang diminta menyampaikan perasaannya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Bolehlah dari sekian banyak fansnya Ubed yang ingin ingin uji Uji mental. ingin tahu sebetulnya perasaan Ubed seperti apa, boleh dengan cara itu. Lah, kayak Robin ini yang nyuting. Robin udah punya tunangan tuh. Itu. Bin, kamu ini Bin. Apa yang perempuan yang minta dulu apa Robin? Saya sendiri lah Gus. Enggak, yang perempuan ya? Enggak. Ya. Oke, teman-teman. Oke, lanjut. Biar gak lama-lama. Pertanyaan yang nomor 6. Gimana cara agar hati merelakan atau menerima ya kenyataan bahwa si doi sudah bersama orang lain? Pertanyaan ini dari NX Deva gitu. Gimana? Ya, siap. Bagaimana cara agar hati merelakan? Agar hati kita merelakan seseorang yang sudah katakanlah di tangan orang lain. Kalau mungkin tidak selalu dengan cerita atau pengalaman pribadi saya, tapi masukan dari saya untuk XX Diva. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah fokus pada diri kita sendiri. Fokus pada diri kita sendiri dan fokus untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri untuk menjaga agar kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena apa gitu? Karena gini, Bet. Orang yang kita harapkan tidak selamanya memenuhi harapan. Betul. Seperti itu. Jadi kalau kita terlalu berharap kebahagiaan dari orang lain, sedangkan orang lain yang kita harapkan sudah tidak sesuai harapan, jadi alangkah baiknya kita itu fokus untuk bagaimana kita move on, memikirkan bagaimana kita harus melangkah ke depan. Yang kedua adalah memaafkan si doi yang sudah menjadi milik orang lain dan memaafkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Seperti itu, agar semuanya itu tidak akan terjadi penyesalan dengan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Karena ketika ini akan menjadi penyesalan, ini akan timbul rasa legowo lah, apa ya istilahnya, lapangan dada. Ini agak nyaman ya, agak nyaman. Menerima takdir yang Tuhan berikan. Itu akan memperkeruh keadaan kita. Jadi seperti itu, fokus pada diri kita sendiri, karena orang yang kita pikirkan belum tentu memikirkan kita. Dan yang ketiga, melupakan kenangan yang tidak baik, melupakan kenangan yang menyakitkan, agar kita segera kembali menatap masa depan.
menata dan menatap masa depan begitu. Seperti itu. Kalau mungkin bisa ditambahkan oleh Ubaidillah, mungkin dia sendiri Ubaid itu punya ini Ya, lain, oh ya. punya solusi lain untuk menghadapi hal-hal seperti ini, boleh ditambahkan. Jadi dari saya ada 3 itu ya. Yang pertama adalah fokus pada diri sendiri, memenuhi segala kebutuhan yang kita butuhkan untuk melangkah ke depan, dan memaafkan semua kejadian, memaafkan diri sendiri ataupun memaafkan orang itu atas apa yang telah terjadi. Yang ketiga adalah melupakan kenangan pahit agar tidak berlarut dalam kepedihan, sehingga kita bangkit untuk menata dan menatap masa depan. Itu dari saya. Kalau dari saya teman-teman, intinya kita ya, hamba yang lemah ini tidak bisa melawan takdir lah, tidak bisa melawan takdir. Ini sudah jalan dari Allah. Sudah, kita fokus menata kita diri sendiri. Ya, dari beliau sudah lengkap banget dari beliau. Gini teman-teman, ate ancor cek sarana ngabestika ben lainna tika nyare sesamporna sedang abe kala ropa kala tunya kala sekapina. Udah, kita tinggal menata kita diri sendiri, fokus masa depan Ya. gitu teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan yang ke berapa dah? Yang ke-7. Jika benar Islam memuliakan perempuan, tapi kenapa Islam memperbolehkan poligami? Nah, Ini pertanyaan yang sangat dahsyat. Yang ke-7. Pertanyaan yang ke-7 adalah gimana? Yang ke-7, bentar. Jika benar Islam memuliakan perempuan, tapi kenapa Islam memperbolehkan poligami? Jadi begini, Bet. Islam memuliakan perempuan. Oke. Dan Islam juga memperbolehkan poligami. Sebetulnya ini begini, Bet. Ini konteksnya berbeda. Islam memuliakan perempuan. Ya, memang Islam sudah memuliakan perempuan itu semenjak dilahirkannya Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Yang pada awal mula di zaman jahiliyah itu, perempuan, ketika seseorang melahirkan bayi perempuan, maka segera akan, kalau ketemu oleh pihak-pihak pemangku kebijakan pada waktu itu akan langsung dibunuh atau bahkan dikubur hidup-hidup. Seperti itu yang saya dengar di beberapa tausiah dari habaib maupun para kiai. Itu di zaman jahiliyah. Sehingga lahirnya Rasulullah, selain untuk berbenah terhadap akhlak dan keimanan kita, Rasulullah juga memuliakan perempuan. Sehingga perempuan tidak ada lagi yang namanya ketika dilahirkan bayi perempuan langsung dibunuh atau bahkan dikubur hidup-hidup. Sehingga di sana Rasulullah menciptakan kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Sehingga ada hadis pun juga yang meriwayatkan bagaimana perempuan itu sangat diagungkan dan sangat dimuliakan oleh Allah melalui caranya mengutus Rasulullah, dengan ada hadis yang menyebutkan al-jannah fi aqdami ummahat, seperti itu. Itu adalah bukti atau bentuk dimuliakannya seorang perempuan di mata Islam itu sendiri. Beda konteks dengan dibolehkannya poligami. Seperti itu. Ini tidak akan mencederai kemuliaan perempuan dengan dibolehkannya poligami itu sendiri. Kalau bertanya alasannya mengapa dibolehkan poligami, itu banyak sekali alasan.
Yang pertama, pada zaman Rasul itu ada peperangan, sehingga di sana mengharuskan banyak korban sahabat itu meninggal dunia. Sehingga ini hanya salah satu alasan saja, sehingga kita memperbolehkan atau merealistiskan alasan diperbolehkannya poligami. Di situ banyak berguguran para sahabat, sehingga terjadi banyaknya kaum perempuan atau kaum wanita itu hidup tanpa seorang suami dan membesarkan anak-anaknya sendirian atau berjuang sendiri, sehingga di sana diperbolehkan seorang pria menikahi lebih dari satu kaum wanita. Yang pertama karena untuk alasan kesenjangan ekonomi. Ya, jadi kebutuhan pada waktu itu harus dipenuhi ketika perempuan mempunyai suami. Sedangkan suami-suami mereka sudah banyak yang berguguran, sehingga diperbolehkannya itu supaya ada suami, ada seorang imam yang mampu memenuhi kebutuhan daripada kaum perempuan pada waktu itu. Itu sebagian alasannya. Dan terlebih lagi banyak sekali alasan-alasan yang lain, dari keseimbangan dalam kehidupan bersosial. Seperti misalkan juga ada perempuan yang tidak bisa memiliki seorang anak, misalkan, itu juga bagian dari mengapa harus dibolehkan poligami. Ketika itu terjadi, maka seorang laki-laki atau seorang suami itu akan memilih cara bagaimana kita itu harus mempunyai generasi atau penerus darah keturunan kita, sehingga dengan alasan yang tidak bisa kita jelaskan secara detail kenapa istrinya tidak bisa mempunyai anak dan lain sebagainya, sehingga suami itu akan mempunyai pilihan kalau poligami itu tidak diperbolehkan. Yang pertama, ini akan memilih bercerai dan mencari istri lain yang sekiranya bisa mempunyai anak. Sehingga ini akan jatuh pada pilihan yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu perceraian. Betul. Seperti itu. Nah, ketika poligami itu diperbolehkan, ya, maka ini adalah solusi dari agama kita agar supaya hubungan rumah tangga tetap berjalan tanpa harus adanya perceraian dan lain sebagainya. Yang sebetulnya kalau ini apa ya, bisa kita dibuat guyonan, tapi kalau mau diambil serius ya juga tidak apa-apa, aman. Seperti apa? Yang seharusnya tidak perlu ada pelakor ketika istri-istri itu membolehkan suaminya beristri lagi. Tapi saya juga tidak akan menceritakan alasan yang lain juga, seperti apa? Tuhan menjanjikan payung emas. Karena pasti perempuan itu akan memilih surga lain, karena surga yang ini tidak dirindukan. Dan juga di Al-Quran ada yang menjelaskan tentang bolehnya poligami di Quran surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan lain, perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Itu dalam Al-Quran sudah diperbolehkan. Tapi jangan coba-cobalah, nanti popo bini nah, jangan coba-cobalah bagi yang tidak mampu berlaku adil. ya, itu.
Jadi ada memang di dalam Al-Quran juga dijelaskan seperti yang Ubaid utarakan tadi adalah fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Itu memang sudah tertera di dalam Al-Quran. Jadi apa ya intinya, cuman ada persyaratan lagi di situ, yaitu apa, Allah fa in Allah ta'dilu, begitu ya bunyinya kalau nggak keliru. Fawahidatan, maka cukuplah satu saja. Jangan coba-coba mendua, mentiga, bahkan mengempat. Ya, karena kalau tidak mampu untuk berlaku adil gitu. Ini teman, ini ayatnya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Gitu, teman-teman. Ayatnya ini di dalam Al-Qur'an. Itu boleh berarti ya, boleh. Jadi yang dipertanyakan itu kenapa di balik Allah atau Rasulnya itu memuliakan perempuan, di sisi lain perempuan akan dibuat sakit oleh hukum yang diperbolehkan dengan hukum yang namanya poligami. Jadi itu kenapa dimuliakan tapi diberikan hukum yang bisa mencederai hati perempuan seperti itu. Jadi ya itu sebetulnya tidak ada hukum Allah itu yang zalim kepada makhluk. Jadi di situ kita sangat memerlukan keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat sehingga bisa menerima hukum apapun yang sudah dituliskan dalam kehidupan kita, atau ditakdirkan, atau diperbolehkan dan diharamkan juga dalam kehidupan kita, karena tidak ada hukum yang diterapkan kepada makhluk atau manusia itu yang zalim terhadap yang akan menjalankannya itu, yaitu manusia seperti kita. Cuman ya kitanya saja yang kebanyakan kurang tahu bagaimana cara mensyukuri itu semua. Dan sebetulnya juga memang tidak ada pula surga itu akan kita dapat dengan hal-hal yang mudah atau dengan hal-hal yang selalu sesuai keinginan kita. Karena surga itu akan diberikan kepada kita setelah kita mampu melewati rintangan, mampu melewati rasa yang tidak kita inginkan, sehingga kita menerima apa yang tidak kita inginkan untuk kemudian dihadiahi al-jannah atau surga itu. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya berikan. Apabila ini masih kurang bisa menjawab atau bisa memuaskan pada si pembuat soal atau si penanya itu, mungkin nanti bisa dilanjutkan di segmen berikutnya ketika Ubaidillah akan menghadirkan narasumber lain. Mungkin kita lanjut ini teman-teman bersama Komanda Robit Khalid. Mungkin kalau beliau berkenan, kita akan mengundang beliau, begitu teman-teman. Mungkin ini aja teman-teman yang kita seleksi, pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang saya seleksi di IG. Mungkin ini saja. Saya pribadi apabila ada kesalahan, dan juga ayah apabila ada kesalahan yang kurang enak di hati kalian, mohon dimaafkan teman-teman. Dan perlu saya tambahkan juga, selain permintaan maaf atau berterima kasih juga saya sudah dihadirkan ke sini, saya perlu menambahkan, Ubaidillah itu menyampaikan tadi kalau ini banyak pertanyaan
yang ranahnya bukan di ranah saya sebetulnya. Ya, Karena gitu. di MDS itu kita sudah terbagi tugas masing-masing. Jadi saya itu di bagian manajemen musik, manajemen hadroh, manajemen penampilan MDS. Jadi bagian saya memang di ini bidangnya, dan yang untuk penceramah, yang memberikan tausiah-tausiah itu sudah ada lain. Ya, intinya yang di dalam mengurus keagamaan ini sudah ada lain. Jadi kalaupun saya bisa menjawab, tapi itu bukan ranah saya, maka saya tidak akan mencampuri ranah yang bukan ranah saya. Jadi nanti pertanyaan yang diajukan ke saya yang berkaitan dengan hukum fikih dan lain sebagainya, itu mungkin akan dialihkan ke yang punya peranan di situlah. Seperti ada Gus Syakibillah Misbah, ada Gus Robit Khalid. Jadi mungkin di situ nanti yang akan bertanggung jawab mengurusi umat ini. Jadi saya hanya sekedar menjawab apa yang berkaitan dengan tugas-tugas saya di MDS Sumber Beringin. Gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Mungkin ini saja ya teman-teman, kita lanjut. Tunggu part selanjutnya, tunggu episode selanjutnya bersama, insya Allah bersama Pamanda Robit Khalid. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe akun saya Ubaidillah Umari Official. Oke, bye-bye semua teman-teman. Sehat-sehat kalian.